skala titik 1, gunakan segmen untuk membuat sudut A dan sudut N seperti ini dengan menggunakan segmen, dan sebelahnya sudut D, E, dan sudut F. Selanjutnya kita gunakan angle untuk mengetahui sudut A dan sudut C dari sudut C, B, dan A. Dan sebelahnya juga seperti itu, sehingga kita dapatkan sudut dari keduanya. Lalu kita buat sudut A dan sebelahnya sudut N seperti ini. Selanjutnya kita buat garis kerja seperti ini. Kita gunakan poin, taruh di titik sini menjadi titik I, dan kita gunakan circle center and radius di titik B dengan jari-jari 2. Lalu kita ketik intersect untuk menentukan titik potong lingkaran ini ke garis yang ini dan lingkaran sama ke garis yang bawah. Selanjutnya kita kenakan center and radius dari titik D dengan jari-jari 2. Dan gunakan intersect untuk menentukan garis potong seperti ini, sehingga dapat titik potong L dan M. Selanjutnya kita gunakan circle center and radius di titik I dengan jari-jari 2 dan gunakan intersect untuk menentukan titik potong lingkaran tersebut sehingga mendapat titik M dan N. Dan gunakan circle center and radius di titik M dan jari-jarinya 2 dan jari-jarinya JK. Selanjutnya klik intersect untuk menentukan titik perpotongan itu, yaitu O dan P. Dari titik O ke I, gunakan garis itu menggunakan line. Lalu kita gunakan angle dari titik O, I, dan M, dan gunakan circle center and radius dari di titik N, L, dan Q. Lalu kita gunakan intersect untuk menentukan titik potong dari lingkaran kecil dan lingkaran besar hingga terbentuk titik potong S dan R. Lalu kita gunakan line di titik S dan I. Lalu kita gunakan angle untuk menentukan sudutnya, sudut N, I, dan S, yaitu 23,07 derajat. Lalu titik S, I, dan O. Selanjutnya gunakan segmen dari O ke I dan dari I ke S. Lalu kita hapus label yang tidak diperlukan seperti ini. Lalu kita pencet circle center and radius dari titik A, radius dengan jari-jari 2, dan kita gunakan intersect untuk menentukan titik potongnya seperti ini. Lalu kita gunakan circle center and radius di titik sini. Kita buat jari-jarinya 2, maaf, jari-jarinya L, Q,
dan terbentuk lingkaran kecilnya. Selanjutnya kita gunakan intersect sini lingkaran kecil dan lingkaran besar sehingga membuat titik potong U dan V. Lalu kita gunakan segmen. Lalu kita gunakan line, dari titik A ke V seperti ini. Lalu kita hilangkan objek-objek yang tidak diperlukan. Lalu kita gunakan intersect di garis ini sehingga terdapat titik potong W. Lalu kita gunakan angle dari titik DAV sehingga mendapat sudutnya 23,07 derajat. Lalu dari titik VWB dengan menggunakan angle dan sehingga didapat sudutnya 56,59 derajat. Lalu kita gunakan poligon dari titik B ke A, dari titik A ke W, dan dari titik W ke B. Lalu kita hapus objek atau label yang tidak diperlukan. Agar terlihat lebih rapi. Lalu kita gunakan teks sehingga sudut A ditambah sudut N ditambah sudut D sama dengan 180 derajat.
Lalu kita taruh di tengah sini. Sini. Lalu kita ganti titik B menjadi titik A dan titik W menjadi titik D. Lalu titik A1 menjadi titik N. Kita ubah menjadi segitiga AND. Kita edit menjadi segitiga AND. Selanjutnya kita hilangkan objek dan label yang tidak diperlukan. Baiklah, itulah penyelesaian masalah 3.1. Selanjutnya penyelesaian masalah 3.2 dengan menggunakan circle center and radius dengan jari-jari 3 seperti ini. Lalu kita gunakan line di titik A sini ke sini yaitu titik B. Kemudian kita gunakan segmen di sini ke titik B. Lalu kita hilangkan garis ini.
dan hilangkan label yang tidak diperlukan. Lalu kita rename titik A menjadi titik 0 dan titik C menjadi titik A dan titik B kita ubah menjadi titik C. Selanjutnya kita gunakan midpoint dan kita gunakan segmen untuk menghubungkan garis B ke O dan dari titik A kita hapus dulu label yang tidak berguna. Lalu kita gunakan segmen untuk menghubungkan titik A ke titik B seperti ini. Lalu kita buat garis putus-putus agar sama seperti yang di buku. Di sini kita gunakan garis putus-putus. Seperti ini. Selanjutnya kita gunakan distance or like dari titik B ke titik O dan AO sama dengan 3. Selanjutnya kita gunakan dari titik A ke O dan AO sama dengan 3. Selanjutnya kita gunakan angle dari titik OAB gunakan angle dari titik OAB sehingga sudutnya adalah 27,3 derajat. Dan gunakan juga angle dari sudut dari titik A, B, O sehingga sudutnya didapat adalah 27,3 derajat. Lalu dapat kita tulis dengan teks
dapat kita tulis sudut BA sama dengan BO dan sudut A sama dengan sudut B. Sudut A sama dengan sudut B. Sudut BOC sama dengan sudut BAO ditambah sudut ABO. Lalu kita klik angle dari titik C ke O ke B sehingga dapat 54,6 derajat. Lalu kita tuliskan 54,6 sama dengan 27,3 ditambah 27,3 derajat. Sehingga sudut BAC sama dengan setengah sudut BOC. Sudut BOC. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang masalah 3.2. Selanjutnya, masalah 3.3. Pertama kita gunakan poligon untuk membuat trapesium. Titik A, B, C, dan D seperti ini. Selanjutnya kita gunakan perpendicular line B ke bawah sini seperti ini. Lalu kita gunakan intersect dari garis ini dan garis ini sehingga dapat titik E. Lalu kita gunakan perpendicular line letakkan di titik D seperti ini. Lalu kita gunakan segmen untuk menghubungkan titik C ke sini, garis ini menjadi titik G. Kita ubah titik G menjadi titik F. Kita gunakan segmen, hubungkan ke titik E ke titik B dan titik F ke titik D. Lalu kita hilangkan garis bantunya. Seperti ini. Lalu kita gunakan garis putus-putus di garis
B dan CF seperti ini. Lalu kita hilangkan objek atau label yang tidak diperlukan dan kita ubah B menjadi B aksen dan D kita ubah menjadi B. Lalu Q1 kita ubah menjadi H. I kita ubah menjadi H, maaf. Lalu kita hilangkan label atau objek yang tidak berguna. Seperti ini. Lalu kita gunakan teks H. Selanjutnya kita gunakan segmen untuk menghubungkan garis dari titik B ke titik D seperti ini. Lalu kita gunakan area. Di sini area ABCD sama dengan 19,5 dan kita gunakan poligon. Kita buat warnanya dari titik A ke B, dari titik B ke D, dari titik D ke A seperti ini. Selanjutnya dari titik B ke C, dari titik C ke D, dari titik D ke B seperti ini. Lalu kita gunakan area, yaitu area ABF sama dengan 12 dan area BCF sama dengan 7,5. Luas trapesium ABCD sama dengan luas segitiga ABD. Luas segitiga BCD sama dengan 1/2BH tambah 1/2B aksen H sama dengan 1/2H dalam kurung B tambah B aksen H. Terima kasih. Penjelasan dari saya tentang 333. Terima kasih.